Ternyata apa yang dikatakan oleh Yuna itu benar. Buktinya saja, sepasang anaknya itu sudah berlarian bermain ke sana dan ke mari setelah mendapatkan maaf dari mamanya. "Papi, Ana, papi," teriak gadis kecil yang tadi mengatakan bahwa dirinya bernama Elina. "Hei cantik, kenapa teriak-teriak cari papi?" tanya Uli pada gadis kecil itu. "Elin mahu sama papi, mahu makan kacang umbuk," kata gadis kecil itu. Ternyata dia memiliki makanan kesukaan yang sama dengan Arya. Mereka sama-sama menyukai kacang tumbuk yang merekat karena karamel. Papi lagi di luar sama papanya Elin. Kalau Elin mau, Elin bisa kok makan kacang tumbuk sama mami tua. Entah untuk keberapa kalinya lagi, Uli merayu keponakannya centilnya ini. Bahkan saat tadi memperhatikan Yoiko dan Elin bermain, ada satu hal yang Uli sadari, Elin manja tapi juga barbar. Seperti gambaran dirinya waktu kecil dulu. Elin seperti tidak takut akan hal apapun. Bahkan dia tidak takut terjatuh atau tidak takut main tanah dan bertemu dengan cacing. Sekilas memang saat dilihat Elin dan Yoiko memiliki kesamaan. Bahkan dari wajah saja mereka berdua terlihat sangat mirip. Wajar saja jika orang-orang mengira kalau kakak beradik ini adalah saudara kembar. Padahal mereka berdua terpaut usia 1 tahun. "Dah mahu, Elin uma mahu sama papi aja," gadis itu berkata dengan suara lirih. Raut wajahnya sudah mulai memerah dan matanya pun ikut berkaca-kaca. Satu hal yang Uli belum tahu, bahwa Elin dan Arya seperti ayah dan anak yang sulit untuk dipisahkan. Apalagi kalau soal makan kacang tumbuk. Mereka berdua harus makan bersama tanpa diganggu oleh makhluk apapun yang ada di muka bumi ini. "Haduh, anak cantik, jangan nangis dong. Nanti kalau nangis cantiknya hilang," kata Uli mencoba menenangkan Elin. Elin menggelengkan kepalanya kuat-kuat, kemudian berkata, "Elin, au sama papa." Tanpa sadar Uli menghembuskan napasnya dalam. Dia yang notabene adalah seorang ahli dalam menjinakkan anak-anak ternyata tidak berlaku dengan Elin. "Ami mahunda antal Elin 4 papi?" tanya gadis kecil itu sambil menahan tangisnya. Rupanya ucapan Uli yang mengatakan kalau menangis akan jadi jelek tersimpan rapat di memori gadis kecil itu. Dia jadi tidak menangis. Meski beberapa kali Uli mendengar bahwa gadis kecil itu menahan sesak di dadanya karena tangisnya yang tertahan. "Ya, ayolah mari mami antar," kata Uli. Uli yang tadinya berjongkok untuk mensejajarkan tingginya dengan tinggi tubuh keponakannya itu pun akhirnya berdiri. Dia mengambil pergelangan tangan gadis kecil itu untuk kemudian digenggamnya agar bisa menuntun pergi menemui Arya yang berada di teras belakang. Dalam perjalanan menuju ke teras belakang kediaman keluarga Arya ini, Uli dan Elin hanya berdiam diri. Gadis kecil itu tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan Uli saja. "Hai anak, papa ngapain kesini?" tanya Zoe saat melihat putrinya sudah berada di ambang pintu belakang. "Katanya dia mau ketemu sama papi tuanya," jawab Uli. "Loh, emangnya kenapa? Elin rindu papi?" tanya Arya. Dia sudah tahu apa yang akan diperbuat gadis kecil itu dengan dirinya. Sejak bayi merah, gadis perempuan itu memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama Arya ketimbang bapaknya sendiri. Bahkan saat dalam kandungan pun tak mengapa Yuna hanya ingin melihat wajah Arya. Sampai-sampai Zoe berkata bahwa Elin adalah anak dari Arya yang entah sejak kapan dibuat. Soalnya selama hamil Elin entah mengapa Yuna selalu saja ingin berdekatan dengan Arya.
Padahal mereka tidak memiliki sepak terjang bersama apalagi sampai berdekatan. Maka tak jadi rahasia umum lagi kalau Elin setiap harinya akan mencari keberadaan papi duanya. Siapa lagi yang bisa memanjakan ia kecuali saudara kandung papanya itu. Arya selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh Elin. Gadis kecil itu juga lebih manja pada Arya daripada kepada kedua orang tuanya. Terkadang sesekali dia mengamuk karena tak diizinkan untuk menginap di sini. Bagaimana bisa gadis kecil itu nginap di sini padahal tidak ada yang mengurusnya? Saat itu Arya adalah seorang laki-laki lajang yang tidak memiliki pasangan alias jomblo, tapi sekarang sudah tidak lagi. Mana mungkin laki-laki itu bisa mengurus keponakannya yang kecil dan centil ini dengan baik. Sehingga mau tidak mau gadis kecil itu harus tetap pulang jika berkunjung, entah kapanpun itu. Waktunya pulang dari berkunjung, kedua orang tuanya akan memaksa pulang karena mereka tahu bahwa Arya tidak bisa dengan gadis kecil itu sendirian meski ada asisten rumah tangga. "Papi, Elin mau akan kasyang umbu," kata Elin sambil menghampiri papinya. Kakak ipar jangan salah sangka kalau melihat kedekatan mereka berdua. Saya sampai bingung sebenarnya ayahnya siapa. Bisa-bisanya gadis kecil ini lebih dekat dengan abangku ketimbang aku, ayahnya sendiri. Ucapan Zoe bukan membuat Uli rasa aneh, tapi dia malah tertawa. Dia bahkan merasa lucu kalau Elin memiliki kedekatan dengan Arya, lalu melihat jika Elin memiliki sikap dan perilaku yang hampir mirip seperti dirinya. "Mau kacang tumbuk?" ia minta ke mami dong. "Papi di sini gak bawa kacang tumbuk," kata Arya menjelaskan. Mendengar penuturan papinya membuat gadis kecil itu tiba-tiba teringat sesuatu. "Papi," panggilnya. "Iya? Ada apa?" tanya Arya sambil mengelus kedua pipi halus gadis kecil itu. "Itu kata Mama Elin boye tinggal sini talau anti sudah ada Mami Ua." "Shekalang, sudah oleh?" "Iya," tanya Elin. Dia sudah berpikir keras anak-anak ini sebelumnya. Dia memiliki indera pengingat yang sangat amat baik sehingga apapun itu dia bisa mengingatnya. Bahkan kebohongan abangnya sekalipun bisa diingat dengan begitu sempurna. Namun, semua itu dia tutupi dari mamanya. "Ini bocil belum apa-apa udah minta tinggal di sini aja." "Gak ada ya dalam aturan manapun atau surat-surat tertulis manapun kalau kamu bisa tinggal di sini." "Papa yakin kalau Mama bilangnya nginap bukan tinggal." Zoe langsung mengeluarkan protes. Lagi pula mana ada yang setuju saja meninggalkan putrinya di rumah orang lain sekalipun itu rumah abang kandungnya sendiri atau kediaman almarhum ibunya, rumah besar mereka. "Li papa apaan sih? Elin kan mau tinggal sini. Kenapa papa yang lepot?" tanya Elin nyolot. Zoe adalah tipe orang tua yang bisa dekat dengan anak-anaknya dan memperlakukan anak-anak seperti teman sendiri. Maka dari itu di dalam keluarga mereka, Yuna lah yang bersifat tegas agar anak-anaknya memiliki satu orang yang ditakuti atau dihormati, sebab Yuna yakin akan berguna karena Zoe yang selalu saja memanjakan anak-anaknya.